Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Buntut isu judi merebak dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua oleh Irjen Verdi Sambo. Polda Jawa Tengah mendadak meringkus ratusan pejudi dari berbagai wilayah di Jawa Tengah. Karena remblong, angkutan pengantar jenazah menabrak sepeda motor dan dinding makam. 1 orang tewas dan 11 lainnya luka-luka. Banting setir, mantan buruh pabrik beralih menjadi perajin batik dengan kreasi unik menggunakan pewarna alami. Semangat kemerdekaan Indonesia diwujudkan seorang musisi muda asal kota Semarang dengan memadukan berbagai lagu daerah. Lewat genre progresif rock, diharapkan karyanya bisa diterima kalangan muda. Untuk kesekian kalinya, drummer muda berbakat asal kota Semarang, Bunga Bangsa, menunjukkan kemampuannya dalam bermusik. Ia menggandeng Ayu Enstar, vokalis jebolan ajang pencarian bakat menyanyi. Dalam nuansa kemerdekaan, keduanya berkolaborasi dengan memadukan 6 lagu daerah Nusantara yang diaransemen dalam genre musik modern. 6 lagu daerah mulai dari Bungo Jumpa, lagu dari Aceh, Gambang Suling, lagu asal Jawa Tengah, lalu Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan. Selanjutnya, lagu asal Sulawesi Selatan, Angin Mamiri, disusul lagu asal Bali Janger, dan terakhir Apuse dari tanah Papua. Pemilihan 6 lagu ini untuk merepresentasikan 6 pulau besar di bumi pertiwi. Dalam proyek kali ini, saya dan tim berharap bisa mengemas lagu-lagu daerah ini menjadi sesuatu yang baru dan juga sesuatu yang fresh. Dan karena saya menyukai progresif metal dan juga sering memainkan progresif metal, maka kami memilih untuk mengaransemen ulang lagu-lagu ini menjadi progresif metal. Kedua musisi muda ini berharap lagu daerah versi mereka bisa diterima penggemar musik tanah air. Apalagi dengan genre progresif rock bisa dengan mudah diterima kalangan muda. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Ya, meski sudah diluncurkan 1 bulan lebih, minyak goreng kemasan rakyat Minyak Kita belum juga masuk di sejumlah pasar tradisional di Kota Semarang. Warga masih membeli minyak goreng curah kemasan yang dijual dengan harga eceran terendah. Sejak awal Juli lalu, pemerintah meluncurkan minyak goreng kemasan rakyat Minyak Kita. Namun sudah 1 bulan lebih berlalu, minyak goreng itu belum juga terdistribusi ke sejumlah pasar tradisional di Kota Semarang. Seperti di Pasar Karangayu, hingga akhir Agustus ini para pedagang belum menerima Minyak Kita. Mereka masih menjual minyak goreng curah biasa dengan nilai jual Rp13.000 per kilogram. Mereka mengatakan stok Minyak Kita selalu habis. Ya kalau bisa tersedia, kan itu minyak dari pemerintah. Ya kan harusnya untuk rakyat. Tapi kan kalau kita minta, ininya kok habis, nggak ada, kosong, nah itu. Akhir Juli lalu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memantau harga minyak goreng di sejumlah pasar di Kota Semarang. Saat di Pasar Gayamsari, Mendak memastikan harga minyak goreng curah dijual dengan harga eceran terendah. Namun saat itu Minyak Kita yang ia luncurkan juga belum sampai ke pasaran. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Bangunan sekolah dasar yang nyaris roboh masih dipakai untuk kegiatan belajar mengajar. Meski sudah dicek beberapa kali oleh dinas terkait, perbaikan gedung SD Negeri Sridadi 01 di Kabupaten Brebes belum juga terrealisasi. Sungguh malang nasib murid sekolah dasar Negeri Sridadi 01 Desa Sridadi, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes. Mereka terpaksa belajar dengan kondisi bangunan yang memprihatinkan. Lihat saja, retakan bangunan ditemukan di sejumlah titik,
bahkan lantai kelas pun sudah tidak rata. Dari total 6 ruangan, ada 2 ruangan yang sudah tidak bisa dipakai karena rusak parah. Sementara 4 ruangan lainnya masih bisa digunakan meski kondisinya tak juga baik. Kepala sekolah mengatakan kerusakan sudah terjadi karena tanah bergerak sejak 2 tahun lalu. Kerusakan semakin meluas hingga ke ruang kelas. Tidak bisa, yang 2 masih pakai. Jadi ruang yang dipakai sekarang 4 ya. Oh, yang 2 itu juga ya kepaksa, nggak ada lagi tempat yang lain. oh, berarti ada ini sip-sipan, Pak? Ada sip-sipan. Sip, ada tempatnya juga aula masjid. Oh, lo masjid ya. Sisiman nanti gantian dengan kelas 1. Kerusakan sekolah telah dilaporkan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes. Meski sudah dicek berulang kali, belum ada upaya perbaikan sekolah hingga kini. Melihat kondisi ini, 110 murid harus belajar bergantian di ruangan yang masih bisa dipakai. Ini menjadi sebuah ironi karena para murid yang seharusnya belajar dengan senang harus was-was atas kondisi bangunan tempat mereka menuntut ilmu. Sugiartono melaporkan dari Kabupaten Brebes. Mantan buruh pabrik di Kabupaten Klaten mengkreasikan batik unik dengan menggunakan pewarna alami. Dengan mengangkat motif daerah setempat, batik karya mereka tembus pasar mancanegara. Kreasi batik unik ini dibuat oleh warga Desa Kebon, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Mereka tergabung dalam kelompok kebon batik tulis Indah. Uniknya, mereka memanfaatkan pewarna alami dalam memproduksi batiknya. Warna-warna ini berasal dari daun jati, daun mangga, teger, hingga jolawe. Selain karena mudah diperoleh, pewarna alami ini dikenal ramah lingkungan. Tak hanya itu, motif batik yang dijajakan pun beragam, mulai dari motif klasik hingga motif kontemporer. Perajin batik memilih motif tumbuhan dan kerang karena sesuai dengan potensi di Desa Kebon. Pengurus kelompok batik tulis Kebon Indah mengatakan perajin batik di kelompok ini merupakan mantan buruh pabrik batik yang menganggur setelah kehilangan pekerjaannya karena dampak gempa 2016 lalu. Setelah ada gempa, karena udah takut untuk pergi lagi, kita nganggur di rumah karena juragan kita juga terkena dampaknya itu. Terus ada LSM yang mendampingi kita untuk berproduksi batik dengan menggunakan warna alam. Jadi kita terus dibuatkan kelompok, terus ada persatuannya ini batik tulis Kebon Indah ini. Kini kreasi batik yang dibuat telah menembus pasar domestik hingga mancanegara, meliputi Jepang, Amerika Serikat, dan Italia. Di tangan 180 perajin, mereka bisa memproduksi hingga 50 lembar kain batik per bulannya. Untuk harganya sendiri variatif, mulai dari Rp400.000 sampai Rp1,5 juta per lembarnya. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Priscilia Claudia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.